Halo Mirsa, salam jumpa dan hari ini Anda kembali menyaksikan Agropolita News. Serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Sama saya September, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, dalam persiapan menyambut kunjungan Presiden ke Kota Batu yang rencananya awal bulan Juli mendatang, Satpol PP Kota Batu melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima yang beroperasi di pinggir jalan dan berdiri di atas gorong-gorong di sepanjang jalan protokol menuju area Pasar Induk, Among Tani, Kota Batu. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Batu, menyisir jalan protokol menertibkan pedagang kaki lima menuju kawasan Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Langkah ini diambil untuk memastikan ketertiban dan keamanan kota, serta memberikan kesan yang baik kepada tamu negara. Sasaran Satpol PP Kota Batu, yaitu lapak PKL yang berada di pinggir jalan, telah menjadi pemandangan umum yang seringkali lapak-lapak tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu estetika kota. Penertiban lapak PKL di Jalan Protokol Kota Batu dilakukan dikarenakan kunjungan wisata ke Kota Batu ini semakin pesat. Selain itu juga karena keluhan pengguna jalan terkait dengan kelancaran lalu lintas. Lapak PKL yang ditertibkan terutama yang menggunakan badan jalan, trotoar di atas gorong-gorong. Hal ini dilakukan sekaligus rencana di Kota Batu. Rencananya menjadi kunjungan Presiden dalam rangka peresmian Pasar Induk Among Tani. Melakukan kegiatan rutin dari Satpol PP dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan tingkat kunjungan pariwisata itu semakin meningkat pesat di Batu, dan pengguna jalan itu salah satunya. Ini banyak yang mengeluhkan terkait dengan kelancaran lalu lintas. Nah ini kita bersihkan pedagang kaki lima, terutama yang menggunakan badan jalan, trotoar, di atas gorong-gorong, kita tertibkan semua. Sekaligus nanti ini kebetulan di Kota Batu, ini ada proyek besar bantuan dari pemerintah pusat berupa Pasar Induk Batu yang nantinya ini rencana akan diresmikan oleh Presiden RI. Nah ini untuk menyambut rencana kunjungan ini, makanya kita tertibkan semua, dan harapan
harapan kita sebelum jauh-jauh hari adanya kunjungan Presiden, ini semua kelancaran, ketertiban di Kota Batu bisa terkondisikan dengan baik. Kasat Pol PP Kota Batu mengatakan sebelumnya sejak beberapa hari lalu petugas Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai rencana penertiban ini. Mereka diinformasikan tentang larangan berjualan di badan jalan dan di atas gorong-gorong di sepanjang jalan protokol maupun pinggir jalan lainnya yang ada di Kota Batu. Kasat Pol PP menegaskan bagi pedagang yang enggan mematuhi aturan, petugas Satpol PP akan melakukan tindakan tegas seperti penutupan sementara lapak dan penyitaan barang dagangan serta pembongkaran lapak. Sementara bahwa penertiban ini merupakan langkah yang penting untuk menciptakan ketertiban di kota dan juga ditekankan pentingnya menjaga citra kota saat menyambut kunjungan Presiden. Penertiban ini bukan semata-mata untuk memberikan kesan yang baik pada tamu negara, namun juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota bagi warga. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meresmikan kawasan pedesaan Agroforestry Kopi Lereng Arjuno di Rumah Oyot, Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kota Batu, Rabu siang. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan kerjasama oleh Ketua Yayasan dan Mawangsa Reksawana dengan PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai tentang peningkatan kualitas ekologi hutan melalui pemberdayaan masyarakat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meresmikan kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Lereng Arjuno di Rumah Oyot Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kota Batu pada Rabu siang. Kegiatan itu dilakukan juga penandatanganan kerjasama oleh Ketua Yayasan Dharma Wangsa Reksawana dengan PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai tentang peningkatan kualitas ekologi hutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat petani hutan lereng Gunung Arjuno melalui alih komoditas tanaman sayur mayur menjadi tanaman kopi. Aris Agung Paiwai membuka acara ini dengan menjelaskan bahwa Kota Batu dengan luas wilayah 197 km persegi memiliki 15,65% hutan lindung, 16,8% hutan produksi, dan 22,6% hutan konservasi. Untuk mengembalikan kualitas ekologi kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Lereng Gunung Arjuno sangat dibutuhkan. Untuk itu, kawasan Agroforestry Kopi akan memanfaatkan lahan di Desa Tulungrejo seluas 500 hektar, Desa Sumbergondo seluas 500 hektar, Desa Bulukerto seluas 300 hektar, dan Desa Giripurno seluas 500 hektar. Begitu juga adalah bagian bagaimana memanfaatkan kawasan perhutani, di mana kita tahu di Kota Batu ini ada 197 km luasnya, di mana diantaranya adalah 15,6% adalah hutan lindung, 16,18% hutan produksi, dan 22,6% adalah hutan konservatif. Tentunya dari kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Lereng Gunung Arjuno ini kita berharap dapat memanfaatkan untuk kawasan hutan desa. Ada Desa Tulungrejo sekitar 500 hektar, Desa Sumbergondo ada 500 hektar, Desa Bulukerto ada 300 hektar, dan Desa Giripurno ada 400 hektar. Begitu juga dalam pemetaan kawasan, kita harapkan nanti adanya rencana kerja tahapan pertama dan tahap kedua di dalam proses mengkonversi terhadap lahan-lahan yang sudah kita siapkan bersama dengan perhutani. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Lereng Gunung Arjuno ini bisa menjadi penguatan produksi kopi dan penguatan pelestarian hutan, sekaligus penguatan sinergi berbagai institusi. Menurutnya, kopi saat ini sudah berhasil membangun communal branding. Dengan communal branding, jumlah dan keberlanjutan produk kopi untuk pasar ekspor bisa dipenuhi. Kualitasnya juga bisa ditentukan agar sesuai standar.
Siapkan produksi kopi dengan baik karena potensi pasar ekspornya besar. Kofifa juga mengatakan bahwa kawasan perdesaan bisa dikembangkan menjadi desa-desa devisa. Syaratnya adalah produk unik asli dari desa tersebut. Nantinya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI akan memberikan bantuan dan penguatan agar dapat menjadikan desa tersebut menghasilkan devisa. Desa devisa. Desa devisa ini SK-nya dari LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pada posisi seperti inilah penguatan dari kemandirian desa itu bisa dilakukan lewat banyak pintu. Jadi saya menyampaikan terima kasih para kepala desa, camat yang memiliki semangat untuk bisa meningkatkan produktivitas desanya. Kalau berbasis potensi alam di sini, maka yang ditanam adalah kopi karena MDPL-nya juga tinggi di sini. Jadi ini bisa menjadi referensi dari seluruh kreativitas dan inovasi serta inisiasi desa-desa lain di Jawa Timur. Saya rasa itu. Dalam kesempatan ini diberikan juga bantuan dari DP3 AP2KB, yaitu 100 bibit alpukat, 100 bibit pinus, dan 600 batang kopi komasti kepada petani hutan. Bank Jatim juga ikut memberikan donasi sebesar 10 juta rupiah kepada petani hutan. Dari Dinas Sosial memberikan 24 unit rombong kewirausahaan dan 8 unit etalase. Sedangkan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Batu memberikan bibit apel senilai 175 juta rupiah. Dari Talun, Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya. Aksi tradisi pedang pora yang biasa mewarnai kegiatan di lingkungan kepolisian berhasil diperagakan dengan baik oleh siswa-siswi Paskib SMPN 1 Batu. Aksi pedang pora siswa-siswi SMPN 1 Batu ini menjadi daya tarik tersendiri dalam prosesi wisuda siswa-siswi SMPN 1 Batu angkatan ke-44 yang berlangsung di Klub Bunga Resort Kota Batu. Prosesi wisuda ke-44 siswa-siswi SMPN 1 Kota Batu yang berlangsung di Hall Serbaguna Klub Bunga Resort Kota Batu berlangsung meriah. Sejak dimulai prosesi Purnawiyata, peserta didik kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 yang mengangkat tema bersama merangkai asa dan kenangan, berpisah bertabur doa dan harapan ini berjalan hikmat yang ditandai dengan aksi tradisi pedang pora yang diperagakan oleh siswa-siswi anggota Paskib SMPN 1 Batu. Tradisi pedang pora yang biasa menghiasi acara di lingkungan kepolisian ini sengaja dihadirkan oleh pihak sekolah untuk memberi penghormatan dan penghargaan bagi wisudawan yang membanggakan pihak sekolah yang mencapai predikat lulus 100%. Sebanyak 303 siswa SMPN 1 Batu mendapatkan predikat Purnawiyata dari SMP Negeri 1 Batu. Kepala Sekolah SMPN 1 Batu, Tati Ismiati mengatakan aksi tradisi pedang pora dalam prosesi wisuda dimulai sejak 2 tahun lalu semenjak adanya ekstrakurikuler Paskib. Karena dinilai cukup unik dan menghibur, aksi tradisi pedang pora selalu dihadirkan dalam acara prosesi wisuda sekolah. Kami berjalan sudah 2 tahun ini, sejak adanya Paskib menjadi salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP 1. Tujuannya satu, untuk membentuk jiwa kedisiplinan anak, kemudian yang kedua ya membawa, kan kita itu punya bermacam-macam karakter dan kompetensi siswa. Jadi istilahnya membuka ekstra itu diawali dengan supaya anak itu bisa berkembang secara maksimal. Nah, kalau di dalam kegiatan ini ada kegiatan itu ya supaya bisa menunjukkan bahwa kalian ini punya kompetensi, gitu kan? Itu seperti itu. Harapan kami mudah-mudahan anak kami ini semuanya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian tak kalah penting anak kami ini bisa berkembang baik intelektualnya maupun karakternya. Itu yang kami harapkan. Selain aksi pedang pora, sejumlah hiburan mulai dari tarian hingga puisi juga mewarnai prosesi wisuda SMP 1 Batu yang dihadiri oleh orang tua wali murid, guru, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Sementara itu pelepasan dan juga penyerahan kembali murid kelas 6 SDN BJ 02 Kota Batu tahun ajaran 2022-2023 telah meluluskan 29 siswa-siswi dari 2 kelas dan juga 6 siswa berprestasi. Acara bertemakan melepas dengan doa untuk menggapai impian. Pelepasan dan penyerahan kembali murid kelas 6 SDN BJ 2 Kota Batu tahun ajaran 2022-2023 yang dilaksanakan di Hotel Zam-Zam Batu dengan meluluskan 29 siswa-siswi dengan memberikan 6 siswa yang tergolong siswa berprestasi. Adapun wisuda kali ini mengusung tema melepas dengan doa untuk menggapai impian. Dalam acara ini dihadiri langsung Kepala Sekolah SDN BJ 2 dan Dewan Guru. Juga hadir dari perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu dan Dewan Komite Sekolahan. Dalam sambutan Kepala Sekolah SDN 2 BJ Sihwaluyo Isham SPD mengatakan dalam sambutannya mengajak untuk para siswa-siswi agar tetap memberikan nama baik sekolah dimanapun berada, serta menjadi alumni SDN 2 BJ yang terbaik. Acara dilanjutkan dengan prosesi wisuda dan pengalungan gordon oleh Kepala Sekolah.
Pemberian penghargaan kepada 6 siswa yang berprestasi yang didampingi langsung oleh wali kelas masing-masing. Acara dilanjutkan dengan penampilan oleh siswa-siswi dengan beberapa kreasi seni baik tari maupun pantomim. Tidak hanya itu saja, acara yang lebih seru, para siswa-siswi juga diberikan sungkeman kepada orang tua, yang mana acara tersebut sangat mengharukan dan memberikan kesan tersendiri bagi orang tua, guru, dan siswa. Acara dilanjutkan dengan penyerahan siswa-siswi kepada orang tua masing-masing. Ya, acara pelepasan ini adalah program tahunan sekolah. Semua sekolah mengadakan acara seperti ini. Dan memang momen ini momen penting bagi sekolah untuk promosi tentang kemajuan sekolah, tentang program-program sekolah, dan hal-hal yang dicapai oleh sekolah. Maka lewat perpisahan ini kami berharap masyarakat mengenal akan SDN BJ 2 dan dapat tertarik atau simpatik untuk mendaftarkan anaknya di SDN BJ 2. Saya senang bersekolah di SDN BJ 2 karena lingkungannya bersih dan juga asri, dan juga guru-guru yang baik dan juga asik. Mereka sangat telaten dalam membimbing kami selama 6 tahun, dan juga tidak lupa dengan teman-temanku yang sangat baik dan asik padaku. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dan jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, kita masuk ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Kota Batu bersama dengan Dewan Kesenian Kota Batu menggelar seminar dengan mengangkat tema Cipta Baju Khas Daerah Kota Batu. Seminar tersebut membahas tentang desain dan konsep baju khas daerah Kota Batu yang nantinya akan dipatenkan pada puncak Kongres tanggal 25 Juni 2023 mendatang. Sejak berdirinya Kota Batu tahun 2001 hingga saat ini, Kota Batu masih belum memiliki baju khas daerah seperti daerah lain.
Maka dari itu, dalam rangka kegiatan pembukaan Kongres Kebudayaan 2 yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kota Batu bersama Dewan Kesenian Kota Batu ini, juga digelar seminar dengan mengangkat tema Cipta Baju Khas Daerah Kota Batu, di mana seminar ini diharapkan baju khas daerah tersebut bisa terwujud di tahun 2023. Tentunya Dinas Pariwisata Kota Batu dan juga Dewan Kesenian Kota Batu akan menampung aspirasi dari semua kalangan dan golongan untuk membuat baju khas daerah Kota Batu lewat seminar ini. Selain itu, melalui seminar ini juga diharapkan terciptanya konsep, desain maupun model baju daerah yang mencirikan Kota Batu mulai dari warna, flora, fauna, ataupun kearifan lokal yang bisa menjadi identitas khusus bahwa baju tersebut merupakan baju khas daerah Kota Batu. Di samping itu, apapun hasil ide kreatif dari para seniman, budayawan, hingga masyarakat Kota Batu ini nantinya yang terbaik demi pengembangan kebudayaan di Kota Batu. Terlebih bahwa baju khas daerah ini nantinya juga akan dipatenkan agar bisa digunakan pada event-event kebesaran di Kota Batu. Kota Batu sejak tahun 2001 ya, pada saat terbentuk kebetulan sampai dengan hari ini belum memiliki baju daerah. Makanya pada hari ini kita angkat sebuah tema dalam rangkaian Kongres Kebudayaan Kota Batu tahun 2023, Batu Culture Garuda Festival. Salah satu tema acaranya adalah baju adat tadi. Ini alhamdulillah ini sudah sangat bagus, banyak sekali kalangan-kalangan seniman, budayawan, ya DPRD, masyarakat dan sebagainya hadir, termasuk wajah pendirian Kota Batu hadir di sini, dan kita berharap karya cipta baju daerah ini bisa terwujud di tahun 2023. Baju adatnya ini tentu untuk laki-laki, perempuan, untuk kegiatan-kegiatan formal maupun informal gitu ya. Tidak, kita berharap nanti hari apa gitu ya, pelaku pariwisata, hotel, destinasi itu menggunakan baju adat itu. Saya kira sepenuhnya kita serahkan di forum ini, namanya, bentuknya, warnanya, apa saja bahan yang digunakan, maupun mengambil kearifan lokal apa yang ada di Kota Batu, kita serahkan sepenuhnya di forum ini. Turut hadir dalam seminar ini anggota DPRD Komisi B Kota Batu, PHRI Kota Batu, Lembaga Adat Kota Batu, budayawan Kota Batu, haki Kota Batu, desainer, seniman, pengrajin batik, asosiasi pariwisata, asosiasi ekonomi kreatif, Pokja Kota Batu, hingga masyarakat sekitar. Dari Kota Batu, Violan Iwanda, ATV melaporkan. Sementara itu terkait dengan upaya peningkatan retribusi parkir tepi jalan dan juga rencana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, sebelumnya Komisi C telah melakukan audiensi terkait hal tersebut. Salah satu yang diketahui yaitu ada 2 faktor penyebab belum berjalannya rencana tersebut. Mahal harganya dengan 40 miliar. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa Komisi C beranggapan melalui retribusi parkir tepi jalan maupun pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu bisa meningkatkan PAD di sektor tersebut. Dari hasil rapat Komisi C dengan Dinas Perhubungan, terdapat kesimpulan bahwa ada kurangnya koordinasi dalam penyelesaian target tersebut. Apalagi melihat ke depan bila memang dilelang, Komisi C yakin akan banyak pihak ketiga yang akan mengambilnya. Didik Mahmud juga menyampaikan salah satu contohnya di Kota Madiun yang memiliki kawasan dan ruang lingkup lebih kecil. PAD dari sektor parkir tepi jalan bisa mencapai 3 miliar rupiah. Sedangkan di Kota Batu yang memiliki lingkup lebih besar hanya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Apa 2 hal ini yang kita inginkan saat itulah kemarin disimpulkan hasil rapat itu ternyata memang kurangnya koordinasi, gitu. Kemudian tidak ada satu niatan yang tegas, yang punya target harusnya selesai kapan. Ini kalau dilelang beneran, ya itu saya kira banyak ya ketika yang mau. Contoh di Kota Madiun yang skalanya kecil itu bisa 3 miliar retribusi parkir dari tepi jalan
umum, jalan raya. Nah kita ini loh, sama ini kewet ini masa miliar. Nah inilah sebenarnya yang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Masih dari informasi yang sama dari hasil rapat kerja Komisi C dengan Dinas Perhubungan terkait dengan peningkatan PAD melalui penataan parkir tepi jalan dan juga pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, nantinya Komisi C akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Rencananya Komisi C akan memanggil kembali Dinas Perhubungan Kota Batu bersama dengan Badan Layanan Pengadaan serta Tim Koordinasi Kerjasama Daerah atau TKKSD untuk dapat mengurai kendala dan permasalahan dalam upaya peningkatan PAD retribusi parkir. Perlu adanya solusi cepat agar kendala dan hambatan tersebut dapat segera terselesaikan, apalagi hal ini wajib dilakukan bila melihat target tinggi yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui PAD retribusi parkir. Komisi C berharap jangan sampai dengan target PAD yang diberikan tinggi serta fasilitas telah diberikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan maka akan sia-sia saja. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali dengan informasi di segmen terakhir Agropolita News. Tetaplah bersama kami. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karmoningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Tahukah Anda apa itu agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya.
Ya, kita kembali di segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Saudara, diklaim terlengkap daripada milik perguruan tinggi lain, Laboratorium Lapang Terpadu 1 yang berlokasi di Kerajaan Kebon Agung, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang, memiliki beragam alat canggih dan sebagian memiliki kinerja berbasis teknologi Internet of Things atau IoT. Apa saja alat penunjang penelitian yang ada di dalam laboratorium milik Unisma ini? Berikut liputannya. Diklaim terlengkap daripada milik perguruan tinggi lain, Laboratorium Lapang Terpadu 1 yang berlokasi di Kerajaan Timur Kebon Agung, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang, memiliki beragam alat canggih dan sebagian memiliki kinerja berbasis teknologi Internet of Things atau IoT. Laboratorium dengan luasan sekitar 1 hektar ini merupakan inovasi yang terus dilakukan oleh Universitas Islam Malang Unisma agar dapat melahirkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Wakil Kepala Laboratorium Lapang Terpadu 1 Kebon Agung Unisma, Hadi Apriliawan, STPMT, mengatakan laboratorium tersebut dibangun untuk dapat memfasilitasi para mahasiswa sekaligus mempersiapkan lulusan yang kompeten. Hadi mengatakan keberadaan laboratorium ini sebagai penunjang pendidikan bagi mahasiswa dalam pelatihan-pelatihan terkait dengan pengolahan susu, yogurt, pembuatan pizza, keripik buah, dan beberapa produk lainnya. Hadi mengatakan peralatan yang berada di Lab Lapang Terpadu 1 Kebon Agung sudah lengkap dan industrial, apalagi didukung dengan teknologi Internet of Things yang dapat menjalankan berbagai mesin melalui smartphone, semacam teaching factory yang dimiliki oleh Unisma. Ini memungkinkan menjadi laboratorium pertama di Indonesia yang sudah bergerak untuk memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, UMKM maupun industri. Beberapa industri juga telah bekerja sama untuk menggunakan peralatan dalam mengembangkan produk di laboratorium yang dimiliki oleh Unisma. Laboratorium ini digunakan untuk memenuhi trilogi perguruan tinggi, mulai dari pengabdiannya ada, penelitian maupun secara akademis juga ada. Yang pertama, fasilitas yang ada di kita, semua peralatan mulai dari alat pasteurisasi, alat yogurt, keju, sabun susu, lotion, kemudian ada beberapa paket jamu juga, mulai jamu serbuk sampai jamu cair juga ada, kemudian alat spray dryer untuk pengolahan susu dari cair sampai bubuk juga ada. Jadi banyak sekali alat-alat yang ada di kami, dan itu bisa dimanfaatkan khususnya untuk anak-anak mahasiswa dan bisa untuk kalangan umum mulai dari UMKM maupun industri. Lab ini merupakan lab yang terlengkap se-Indonesia, jadi secara peralatan teaching factory-nya insya Allah kami terlengkap di Indonesia. Dibangun di atas tanah seluas hampir 1 hektar, laboratorium tersebut mengusung agrokompleks di mana semuanya dapat dilakukan mulai dari pertanian, peternakan, kedokteran, MIPA, dan yang lainnya dapat diakomodir pada Laboratorium Lapang Terpadu 1 Kebon Agung. Di samping alat-alat penunjang yang lengkap, juga ada lahan khusus yang bisa dimanfaatkan mahasiswa seperti lahan pertanian, greenhouse, peternakan kelinci, dan beberapa tempat lainnya. Semuanya diberikan untuk menunjang mahasiswa. Terus serta menggandeng kelompok wanita tani atau KWT yang ada di sekitar produk-produk UMKM akan ditampilkan ketika ada kunjungan-kunjungan. Melalui kerjasama tersebut diharapkan mampu dibangun wisata teknologi pertama yang ada di Indonesia. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Saudara, situs Watu Gong atau juga dikenal sebagai situs Ketawang Gede merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Kanjuruhan. Bentuk dari situs ini berupa sebuah pendopo dengan cungkup yang melindungi artefak di dalamnya. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Situs Watu Gong atau juga dikenal sebagai situs Ketawang Gede merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Kanjuruhan. Bentuk dari situs ini berupa sebuah pendopo dengan cungkup yang melindungi artefak di dalamnya.
Di tempat ini terdapat 12 batu bulat yang bentuknya mirip gong. Ketika ditemukan di pekarangan rumah penduduk, jumlah watu gong 13 buah. Ditemukan pula bejana batu, lumpang, lesung, dan bata merah yang tebal. Diameter batu gong sekitar 80 cm dan tebalnya sekitar 30 cm. Batu-batu itu disusun berjajar mengelilingi pendopo yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malang. Watu gong dapat dikategorikan sebagai hunian keagamaan Prasasti Dinoyo tahun 760 Masehi bait ke-7. Sejak tahun berapa Pak situs ini didirikan? Kalau didirikan di sini sejak tahun 1985. Dikelola oleh pemerintah ya ini situs? Ini baru saja dikelola pemerintah. Dulu perorangan dulu. Perorangan. Terus ini baru tahun 2020-an. Ini dikelola pemerintah. Begitu. Ada tarif biaya nggak di sini? Nggak ada. Seiring waktu berlalu, situs Watu Gong kemudian banyak berubah mulai dari jumlah artefak yang berkurang, hilang, hingga direlokasi. Saat ini artefak bisa ditemukan di Museum Empu Purwa. Sedangkan yang terletak di belakang restoran cepat saji adalah kumpulan reruntuhan candi. Letak dari situs tersebut berada di sekitar kita, bahkan di tempat yang sering didatangi. Tidak ada salahnya juga untuk ikut belajar dan jangan lupa untuk meminta izin sebelum memasuki situs Watu Gong. Dari Kota Malang, Dedesius, ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi yang akan saya saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.